Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita bergeser kawan ke turnamen US Chess Championship 2022 atau kejuaraan nasional Amerika Serikat 2022 kawan, yang memasuki babak-babak akhir. Tadi pagi atau tadi dini hari kawan, babak 12 sudah dimainkan, tinggal satu babak lagi kawan, dan sampai babak 12 ini Caruana masih memimpin klasemen dengan perolehan 8 poin, selisih setengah poin dari peringkat kedua yaitu Ray Robson kawan. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri kawan. Nomor 3 ada Awonder Liang, Dominguez Pers ada di posisi keempat, Jeffrey Xiong di posisi kelima, dan seterusnya. Dan coba kita lihat yaitu satu pemain yang cukup menjadi perhatian kawan, yaitu Hans Niemann Mokke. Hans Niemann ini posisinya sedikit merangkak naik kawan. Dari posisi buncit sekarang posisinya naik ke posisi 9 karena 2 game terakhirnya dia memetik kemenangan secara berturut-turut kawan. Dan sekarang di live chess rating kawan, posisi Hans Niemann ini juga mulai menembus angka 2700 kawan, berada di bawah Artemiev. Karena mendapatkan tambahan 1 poin, dia sudah menembus angka 2700 kawan, persis 2700 bersama Daniel Deck ataupun juga Vincent Kemmer ini kawan. Saya ucapkan selamat buat Hans Niemann yang bisa menembus angka 2700 sekarang, menempati posisi ke-38 dunia, sejajar dengan pemain-pemain Elo rating 2700-an. Dan tentu saja game yang saya ambil ini permainannya Hans Niemann kawan, tapi tidak di babak 12 melainkan di babak 11 kawan. Di babak 12 Hans Niemann menang melawan Sam Sevian kawan, tapi langkahnya cukup panjang, berakhir di langkah ke-75 kalau tidak salah. Jadi saya ambil permainan di mana gamenya tidak terlalu panjang di babak 11 ini. Hans Niemann pegang putih mengawali dengan pion D4, dibalas dengan pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense, pion C6, kuda F3, kuda F6, dan di sini pion E3. Kita temui permainan Slav Defense variasi modern lain. Gajah G4, pressure kuda F3 sebagai bocorannya kawan. Nanti kalian akan melihat bagaimana permainan endgame yang luar biasa dari Hans Niemann dengan langkah-langkah presisinya seperti engine. Kuda C3, pion E6. Tadi setelah gajah terang sudah keluar, kalian bisa membangun piramida pion yang solid seperti ini kawan. Dan gajah ini juga sudah tidak terkurung, menyiapkan gajah gelapnya mungkin ke petak B4, rokade di langkah berikutnya, pion H3. Gajah H5 mundur, dikejar lagi dengan pion G4. Gajah mundur ke G6, dikejar lagi oleh kuda E5. Dan di sini hitam bisa melanjutkan pertukaran pion D pukul pion C4, rekomendasi engine, atau pilihan nomor 2-nya adalah kuda berkembang ke D7. Oh ya, lawannya Hans Niemann di babak 11 ini adalah Grandmaster Alexander Landerman kawan. Dan di sini Landerman memilih dengan pengembangan kuda B ke D7. Dan di sini pilihan utama bagi putih adalah sikat gajah di petak G6. Rekomendasi terkuat engine adalah ini kawan. Ataupun di game-game terdahulu yang paling banyak dipilih oleh putih adalah langsung sikat gajah ini. Inilah yang dipilih oleh Hans Niemann. Dipukul balik menggunakan pion H, benteng hitam mempunyai lajur H semi terbuka. Di sini pion G5 dilanjutkan oleh Hans Niemann. Untuk mendapatkan ruang, untuk mengganggu posisi kuda, kuda lompat ke E4 menantang pertukaran dan langsung kembali diterima oleh Hans Niemann. Kuda pukul kuda E4 diambil balik oleh pion D. Coba lihat kawan, hitam mempunyai 2 pion double di lajur G dan di lajur E. Jangka panjang struktur atau konstruksi semacam ini tidak terlalu bagus dalam permainan endgame kawan. Dan pion H4 dimainkan oleh Hans Niemann jelas untuk kontrol petak G5 ini kawan dari ancaman menteri hitam. Dan di sini Landerman melanjutkan mengeluarkan gajah dengan tempo skak, blokade oleh gajah D2, dan di sini menteri hitam keluar memberikan tekanan bagi gajah D2, pion A3 tantang Hans Niemann. Apakah ditarik mundur? Kalau ditarik mundur ya jelas menterinya tewas, memaksa pertukaran gajah. Diambil balik oleh menteri dan Landerman memutuskan langsung pertukaran menteri kawan. Diambil balik oleh raja. Dan kita memasuki permainan endgame sepasang benteng plus gajah terang melawan sepasang benteng plus kuda. Ya secara materi masih cukup berimbang kawan.
konstruksi pion hitam rusak di posisi ini, tapi dengan kekuatan gajah terang kalau hitam mampu meredamnya ya masih baik-baik saja, tak ada masalah. Pion F5 pilihan terbaik di posisi ini kawan. Kalau sekarang dipukul menggunakan end passen akan dipukul balik oleh pion G, dan sekarang konstruksi pion-pion hitam sedikit demi sedikit akan pulih kembali. Tidak dipilih oleh Hans Niemann dengan end passen, melanjutkan dengan pion C5 untuk mendapatkan penguasaan ruang kawan, menghentikan mencoba manuver kuda ataupun juga membuka sebanyak mungkin diagonal bagi pergerakan gajah, mungkin ke petak C4 incar pion ini nanti. Dan kuda ini sementara stuck di posisinya kawan, raja naik ke petak E7, pilihan Lenderman, dan sekarang pion B4 perkuat petak C5 ini. Jika ada tantangan, putih akan sedikit menahannya. Kalau baku hantam ya bisa dipukul balik oleh pion B, tetap kontrol petak-petak gelap ini ke depannya. Konstruksi putih cukup bagus di posisi ini. Tidak terburu-buru juga untuk mengeluarkan gajahnya tadi serang karena sudah di backup oleh raja. Benteng A bergeser ke D8, lanjut Lenderman, dan ini merupakan langkah baru kawan yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-18 ini. Selanjutnya Raja Putih mulai improvisasi juga segera naik ke C3, dan Lenderman mulai mendorong pionnya untuk menantang pertukaran pion agar kudanya juga mendapatkan posisi yang bagus, agar pionnya di lajur E ini juga sudah tidak bertumpuk lagi. Tentu saja ditolak kawan, kalau diterima ya kuda akan mempunyai posisi yang bagus. Bentengnya pun juga siap bergerak nanti ataupun kuda yang menempati peta ini ke depan. Oleh karena itu, Hans Niemann memilih dengan gajah C4 dan pion E pukul pion D4 diambil balik oleh pion E, dibalas dengan langkah kuda bergerak ke F8. Persiapan manuver ingin keluar kawan agar lebih aktif lagi. Pressure pion yang di sini dijawab dengan pion F3 untuk membuka lajur E kawan. Salah satu benteng siap menempati lajur E di mana Raja Hitam masih berada di pusat. Tantangan diterima, tidak melakukan skak kawan, melainkan mengejar pion ini. Mendapatkan pion ini terlebih dahulu, barulah digeser nanti ke pusat. Raja Hitam bergeser ke lajur D, benteng ambil pion F3 lanjut Hans Niemann. Selanjutnya kuda ini bergerak ke peta E6. Sekarang tanda tanya, apakah Hans Niemann berani untuk melakukan pertukaran perwira semacam ini dan memulai permainan endgame benteng kawan? Tapi ini tidak menguntungkan bagi putih menurut Stockfish. Tidak diambil oleh Hans Niemann, memilih dengan langkah benteng bergerak ke E1 untuk pressure kuda yang di sini. Di sini tadi ancaman kuda bergerak ke sini sudah jelas kawan. Ambil pion ini tidak bisa diambil dengan pion H, bentengnya nanti tewas. Oleh karena itu benteng H ini digeser ke lajur E, pressure kuda yang ada di peta E6. Langkah ini kurang kuat juga kawan menurut Stockfish. Stockfish menyarankan benteng ini turun ke peta F1. Tapi benteng H digeser ke lajur E serang kuda, dan sini kuda mundur ke peta C7. Dilanjut dengan langkah benteng satunya bergeser untuk membackup pionnya kawan dari ancaman benteng hitam. Di sini benteng E8 diterima oleh Hans Niemann, dipukul balik oleh raja agar kudanya tetap kawan bisa manuver ke peta ini. Karena diambil dengan kuda sini, kuda membutuhkan tempo lebih lama untuk keluar lagi. Coba lihat petak-petak gelap ini sudah dikontrol oleh pion-pion putih. Oleh karena itu kawan, diambil balik menggunakan raja agar kudanya nanti bisa menempati petak terang ini selepas raja naik kembali. Pion A4 untuk segera mendapatkan ruang kawan, secepat mungkin didorong karena putih mempunyai pion mayoritas 4 pion melawan 3 pion hitam. Dijawab dengan raja naik lagi ke D7. Pion B5 tantang Hans Niemann, ditolak dengan langkah kuda E6 dan raja bergerak ke B4 melepaskan pionnya kawan. Tentu ini adalah jebakan kawan. Kalau langsung ambil pion ini sekarang, maka selanjutnya benteng D3 serang kuda. Posisi kuda dalam posisi kenapin. Mungkin kalian melihat bahwa benteng bisa membackupnya, tapi selepas raja bergerak ke sini, kuda juga akan tetap tewas. Ataupun kalian melihat pada posisi ini langsung ambil pion ini kawan, maka ancamannya ya benteng bergerak ke lajur G kawan. Mendapatkan pion-pion ini nantinya percuma juga untuk ambil pion ini. Lenderman menahan diri tidak langsung ambil pion G5. Dia bermain dengan langkah kuda F4 serang benteng. Benteng hanya mundur ke H2 untuk tetap menjaga pionnya kawan. Dan Raja Hitam bergeser ke C7 untuk memberikan backup juga bagi pion-pionnya. Sekarang pion A5.
Dan sekarang posisi petak B5 ini sedikit berkurang penjagaannya kawan. Langsung diterima oleh Lenderman pion C pukul pion B5. Diambil balik oleh gajah pion A6 dan di sini pilihan terbaik gajah mundur ke F1 kawan, ataupun bergerak ke petak C4. Tapi Hans Niemann memilih pilihan nomor 3 bergerak ke petak A4 untuk kontrol petak-petak ini kawan, agar benteng hitam tidak bergeser lagi ke lajur E yang terbuka penuh. Juga persiapan pion-pionnya didorong kawan dan mendapatkan tempo yang lebih cepat atau ruang yang lebih bagus dengan pion bebasnya pion D ini. Kuda E6 ancam pion ini sekarang. Di sini pion didorong maju ke D5 dan kuda ambil pion G5 sekarang. Tentu tidak akan diambil menggunakan pion H kawan. Pion D6 terlebih dahulu skak. Dan pada posisi ini kawan, posisinya masih cukup bagus bagi kedua pemain dalam posisi remis. Tapi sayangnya Lenderman salah melangkah dengan rajanya kawan. Dia bergerak raja ke D8. Pilihan terbaik adalah ke petak C8 kawan. Ada perbedaannya. Kalau dilanjut dengan pion C6 oleh putih, ya pion pukul pion tentu saja. Kalian sikat pion ini ataupun bergerak dengan raja terlebih dahulu. Di sini perbedaannya kawan, kuda akan melakukan skak di peta ini, di peta E4, raja ambil pion, dan kalian sulit untuk mempertahankan pion ini lagi. Benteng digeser kawan ke lajur D, dan pion ini jatuh juga, didorong pun disikat oleh benteng. Dan benteng putih pun sulit untuk mempertahankan kawan, karena peta D2 sudah dijaga oleh kuda. Itulah kenapa langkah raja bergerak ke petak C8 merupakan pilihan terbaik untuk menghentikan potensi pion ini promosi. Perbedaannya raja bergerak ke petak D8 ini kawan. Setelah Hans Niemann pion C6 ini, pion pukul pion dan raja bergerak ke C5. Dan di sini tidak dengan langkah kuda E4 skak karena percuma juga kawan, diambil oleh raja. Dan coba lihat petak D8 yang harusnya bisa diisi oleh benteng. Karena raja sudah bergerak ke sini tadi kawan, sudah tidak bisa ancam pion putih ini lagi kawan. Itulah perbedaannya. Benteng siap bergerak ke sini, memberikan ancaman skakmat nantinya. Lenderman tadi bermain dengan pion F4 terlebih dahulu dan benteng langsung digeser meninggalkan pionnya kawan, memberikan ancaman nanti di sini selepas raja ambil pion mungkin. Kuda bergerak ke E6 skak. Raja ambil pion dan mengcover semua petak-petak di depan raja hitam dan eksekusi benteng B8 skakmat. Diantisipasi dengan langkah kuda D4, raja D5, dan kuda blokade akses benteng kawan, menawarkan diri untuk disikat oleh gajah. Langsung diterima oleh Hans Niemann, diambil balik oleh pion. Dan raja bergerak naik ke petak C6. Kenapa tidak langsung ambil pion ini terlebih dahulu kawan? Ancamannya seperti ini kawan. Benteng bergerak ke H5 skak. Raja maju dan terjadi pertukaran benteng di sini kawan. Hitam mempunyai tempo lebih cepat untuk mempromosikan pionnya dan hitam bisa menang. Oleh karena itu Hans Niemann melangkah seperti engine, raja bergerak ke petak C6. Tetap cover petak-petak ini, pion siap dihantam untuk menghindari juga ancaman skak kawan. Di sini kalian bisa backup dengan benteng. Kemungkinan akan dilanjut dengan pion A6 kawan, sama saja pion ini juga lepas nanti promosi. Lenderman bermain dengan raja bergeser ke E8 dan raja naik ke C7. Pion promosi di langkah berikutnya, raja naik ke F7, pion didorong dan di posisi ini Lenderman menyerah di langkah ke-45. Tak perlu kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan, sudah jelas pion bisa promosi diambil oleh benteng nanti. Tinggal putih masih mempunyai benteng dan menghabiskan pion-pion hitam nanti. Apalagi putih juga mempunyai pion bebas satu di lajur A yang juga bisa promosi. Oke, itulah kawan permainan Hans Niemann yang menunjukkan kebolehannya dalam permainan endgame benteng versus benteng. Tadi kalau dia salah melangkah juga hilang kesempatan karena langkah-langkahnya cukup presisi kawan di permainan endgame, akhirnya memetik kemenangan di babak 11 ini. Dan di babak 12 juga memetik kemenangan atas Sam Sevian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan, tinggal satu babak lagi di kejuaraan nasional Amerika Serikat. Kita tunggu saja siapa juaranya. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.